Tetapi apabila kita sudah menganggap bahwa satu proses itu tidak perlu dibagi lagi menjadi proses yang lebih kecil lagi, maka proses itu kita sebut sebagai proses yang primitif. Dan konsekuensi dari kita menetapkan itu, maka setiap proses primitif nanti harus kita jelaskan dalam spesifikasi proses. Nah, sebagai gambaran bahwa pembuatan diagram ini benar atau salah, maka di bawah ada dua contoh diagram yang salah. Misalnya, pada sebelah kiri, gambar sebelah kiri bawah, di sana ada satu proses yang dia mendapatkan input tetapi tidak mengeluarkan output. Dan itu biasanya disebut sebagai black hole, lubang hitam. Sebaliknya, kalau dia ada proses mengeluarkan output tetapi tidak ada input, maka disebut sebagai miracle atau ajaib. Dan ini harus kita hindari. Jadi tidak boleh kita menggambarkan proses yang dalam kategori black hole atau miracle. Berkaitan dengan data yang mengalir, juga di sana ada ketentuan bahwa data tidak boleh mengalir dari terminator ke terminator. Harus melalui proses. Demikian juga dari data store ke data store. Dan yang terakhir, dari data store ke terminator. Itu contoh-contoh diagram yang salah. Nah, data yang mengalir tentu harus kita jelaskan. Bagaimana menjelaskannya? Maka di sana ada konsep data dictionary atau kamus data. Jadi kalau misalnya di sana ada pesanan, maka pesanan terdiri dari field apa saja, maka untuk menghubungkannya di sana ada simbol yang diperlukan, yaitu misalnya sama dengan. Dan kemudian dan kurung kecil, kurung kurabel besar, kemudian pagar, kurung besar 2, strip, kemudian juga ada A, dan ada star. Kita berikan contoh. Nanti kita berikan contoh. Nah, tadi saya jelaskan bahwa untuk diagram-diagram rinci yang punya proses dan proses itu tidak dipecah lagi, maka proses yang bersangkutan disebut sebagai proses yang primitif, sehingga digambarkan dalam bentuk primitif diagram. Di sini ada contoh 1.1p. P itu mensyaratkan atau memberikan tanda bahwa dia sudah primitif. Artinya tidak dibagi menjadi diagram detail lebih lanjut. Tetapi perhatikan bahwa proses ini mempunyai masukan, yaitu data store barang, data store pelanggan. Kemudian dia juga mendapatkan masukan dokumen pesan barang. Dan proses ini akan menghasilkan dokumen yang biasanya disebut dengan SO, singkatan dari sales order. Sebagai contoh kamus data tadi saya jelaskan ada simbol-simbol yang digunakan, yaitu ada sama dengan, tambah, dan seterusnya. Maka di sini disimbolkan bahwa pesan barang akan terdiri dari field, nama pelanggan, alamat pelanggan, nama barang, dan jumlah dipesan. Karena nama dan jumlah dipesan itu tidak hanya satu, maka di sana ada iterasi. Oleh karena itu, di sana digunakan tanda iterasi. Demikian selanjutnya,
Sampai dengan yang 5 adalah TR pesanan, terdiri dari nomor pelanggan, kode barang, dan jumlah yang dipesan. Setiap proses yang primitif perlu dijelaskan dalam spesifikasi proses. Oleh karena itu, dalam perancangan sistem harus juga sampai dengan membuat spesifikasi proses dari semua proses yang primitif. Nah, banyak format yang digunakan, diantaranya adalah saya harus menjelaskan apa sih proses itu, disebut dengan label proses, nomor proses. Kemudian nama dari proses itu, misalnya buat dokumen penjualan atau SO. Kemudian source-nya, datanya dari mana? Tadi ada 3 file, yaitu pelanggan, barang, dan file pelanggan. Dari pelanggan tadi ada dokumen. Kemudian apa yang dihasilkan atau destinasinya ke pelanggan dan ke file pesanan. Nah, dari source ke destinasi harus dijelaskan dalam bentuk algoritma di situ. Mulai dari baca file barang, baca file pelanggan, dan seterusnya. Sampai dengan proses itu selesai. Nah, spesifikasi proses ini akan sangat membantu pada saat melakukan coding oleh para programmer. Untuk data yang mengalir dalam bentuk formulir, analis juga harus merancang rancangan formulir atau form design. Gambar ini menunjukkan rancangan dari sales order. Demikian juga output yang dihasilkan harus dirancang, dan pada gambar ini adalah rancangan atau contoh laporan yang diperlukan. Apabila akan dirancang dalam bentuk yang lebih general, tentu yang bersifat variabel diberikan tanda 99 atau XXX. Saudara-saudara sekalian, pada modul ini saya ingin simpulkan karena di sana ada persoalan atau pertanyaan yang bisa terjadi pada penyusunan data flow diagram. Yang pertama adalah 1. Bagaimana sih mengembangkan atau membuat konteks diagram? Bagaimana menentukan terminatornya? Bagaimana menentukan data flow-nya? Baik dari dan ke proses. Yang kedua, pertanyaan yang sering terjadi adalah bagaimana melakukan dekomposisi dari diagram konteks ke diagram nol. Bagi para analis yang sudah berpengalaman, kemungkinan tidak banyak menjadi persoalan, tapi bagi pemula di sana banyak persoalan karena tidak ada standar yang baku. Oleh karena itu nanti saya ingin menjelaskan bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan bisnis. Yang keempat adalah bagaimana kita menetapkan data store yang diperlukan mulai dari penyusunan diagram zero sampai diagram rinci. Dan yang berikutnya adalah bagaimana menentukan diagram rinci yang sebetulnya merupakan dekomposisi dari proses informasi ke proses informasi yang lebih rinci. Itu yang akan kita bahas pada modul berikutnya. Terima kasih.